Nama-nama saya kecil ke cucu, kadang-kadang tanpa sadar awak majak cucu berutuh. Nek, pergi ke balai cik nek jalan nenek sewantanya. Kau ni balian ang rambutan kau. Adik di kecil kau beli rambutannya tak pergi lah. Alah tiba rumah kau hendak dibeli. Mah rambutan nek orang jual mati je. Nyo tamanu-manu suatu sore. Nyo datanglah dari isteri beliau Ibu Sarah. Nyurui-urui dari belakang Daim bamangko coyko nama nuang Daim ana berpikir orang wak kami itu membo orang ko namanya sekali-sekali kan kita lah 75 tahun nikah alun dapat anak ambo berkeinginan dapat anak seorang laki-laki jadi diangkat loh di Allah jadi rasul. Ada warisan yang ambo tinggalkan sebagai rasul untuk memimpin manusia masa datang. Ya kan tamanu istri beliau. Jadi kalau tamanu manuang suami jangan dipedia sana bu. Tanyuan. Kok anan sakit dia kok anan apa? Itu suami istri itu. Si kati mati terambau kaladang membawa ladiang luko lah pau keduanya. Suami istri di Minangkabau ambil umpamu awajo tabiang sanda menyanda keduanya. Tabiang bang mengko ndak runtuh de ado awe. Awe bang ko ndak taban de ado tabiang, jadi saling menguatkan. Ketika ibu bersanding dulu jadi anak darojo marapulai, anang kecik tukang malin pantan. Anak daro jo marapulai bak talam jo tudong saji bak kapuran jo saoknyo siku ikan siku kulari samo tajalo kaduonyo cie bulan cie matahari samo bacayo kaduonyo. Asawalah kama ibu duduk sari itu sawalah kama sawalah kiri kan. Jadi mitra kita istri kita ini pak. Kenapa dari tulang rusuk kiri diciptakan? Ini mitra awak, mensupport awak. Kita bersemangat melakukan apapun karena ada dorongan yang baik dari istri kita. Maka dia berperan penting dalam rumah tangga kita. Bamang kondak dari tulang punggung yang diciptakan ya Allah. Kalau tulang punggung, tu budak pak di belakang. Apa belum kondak tulang dado. Bang kondak dari tulang dado na kami diciptakan di Allah Ustaz. Bang dari tulang rusuk. Kalau dari tulang dado ibu mendahului suami setari. Sedang ndak dari darang tulang rusuk wah adunya membagak ke suami. Apalagi kalau dari tulang dado. Awak itu je pak. Istri itu kalau nyo minta titih awak tu kita bukan menganggap dia itu pengemis, itu haknya. Dia menuntut hak. Nah, tapi bapak-bapak jangan diagian sadonyo. Tinggal aja sekuat seketik. Pedusikan dari tulang rusuk bengkok ya. Bengkoknya ke dalam, kalau diagiannya ke habis itu ke sadonyo tu. Keluarnya payah kak. Ya tu bu. Jadi akato Siti Sarah ndak mungkin tu dole bang. Ambo lah gaik lah lamo ambo keropos monopos. Bang. Ambo calik laki-laki sagai abang sehat kok. Babini jo namudonyo lagi ya Allah keturunan. Bang. Dialah ambo korban untuk abang. Korban perasaan. Sawananya iko padi bang. Kalau minum madu manis, tapi kalau di madu pahit bang. Samo jo kain balipek dalam hari, disangko boleh buah nipah kironyo ampek bapak sagi di luar lipek nantak ke berubah di dalam cai tiok ragi. Tapi biarlah supaya abang dapat keturunan. Ko malu abang malamar biar bolamarat. Jadi Siti Sarah ko nan malamar Siti Ajir. Siti Ajir ko sia anak angkat mereka. Jadi anak angkat boleh dinikahi pak. Kalau ada pak kena ti anak angkat kecil saya ibu.
Kan tak berdosa ke tak boleh. Nyo dizinain tak boleh. Menikah boleh. Anyo tolonglah malamarkan Dek Siti Sarah, Siti Hajir ko untuk istri nang kedua dek suaminya. Nah, katonyo melamar, ya kan? Nyo melamar Jawa Arab, ndak mungkin nambo membacuan lamaran tu Jawa Arab. Ndak terbiasa lidah ko dan ndak mahir. Kita pindah ke bahasa Minang ya. Kata Siti Sarah, badan tuang badia dalam kabun didake lurah Sigumanti kanela ruso panjang bulu badia nan duo satuangan. Sungguh diagak sampai balun bania iyo dalam mati saja di tahun nanda ulu kini lah baru ambo sampaikan. Hajir, mau ndak kamu menjadi istri dari ayah angkatmu? Ya kan, betul sekecil Siti Hajir. Kalau cuy itu anak ibu dicarian jodoh tando amuhnya. Tapi kalau menangisnya, itu tando ndak amuh. Jadi pasuan, ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, menikahlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajir. Setahun kemudian dapat anak dengan doa beliau, Rabbi habli minas salihin. Dapatlah anak. Benarkah anak beliau itu saleh? Iyo, kadidabihnya amuh jo. Bacalah surah As-Saffat. Ikan kalau dapat anak saleh ku kadang nanti wak. Ambo ado lo anak ambo pak ramah pangeceknya pengarahan Jawa. Tuk sonta menelepon. Tapi kok kadidabih kau mungkin tak amuh. Ini namanya Fatli, tinggal Jakarta. Fatli, hari raya wajib besok gua. Ayah bermimpi serupa Nabi Ibrahim nak. Fatli nang kadidabih untuk korban tahun kini, ya kan? Nya mungkin tak berang no. Nya galak saja. Ya, ayah kali gapuk lah. Ayah umur ayah lah 71, lah patut mati. Jo kok ayah tu kadidabih. Paling panjang masa lagi. Agi cewek. Ibu, bapak yang terhormat. Jadi Nabi Ibrahim beristri lagi itu bukan kemauannya. Karena sudah ditakdirkan di Allah baitu apa namanya kadarullahnya. Ya kan? Nah, tapi kita harus tahu loh laki-laki pak lah 75 tahun sudah nikah. Ambo yakin Pak Jalai ke 75 tahun sudah nikah Pak. Usia pernikahan 75 tahun saya basari awak dapat kan. Ambo 32 tahun sampai bulannya Pak. Alah Pak Ibu Pak. Nah, 32 tahun sampai bulan. Ambo ndak mungkin berata hati ambo kita sadonya Pak sampai umur pernikahan 75 tahun. Ya kan? Menikah lambe lo lebih-lebih anak muda gini. Lah 3 tahunnya di pegawai negeri yang nikah dah. Ya kan? Banyak anak muda kini talak nikah. Ambo baru tangke jadi pegawai dulu di Darwang, langsung minta nikah sama ambo. Tinggal bini lah mak. Lah pegawai tetap alah. Ya kan? Kalau lama-lama anak bujang kau menikah nak babini umur 40 anak alun tamek sedih lewat mati. Ya kan? Ragu ke memilih jodoh ko pak acara dia Allah mudah sadonya salat istikharah. Kalau ada nan mudo ragu memilih jodoh salat istikharah pokoknya tunjuan Allah. Allah Pak Ustaz lah 3 kali kami salat istikharah piati naik keduanya nikah keduanya. Mengapa ya? Dalam Quran kan boleh begini dua mak. Boleh.
Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah yang terhormat, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipilih oleh Allah sebagai kekasihnya itu karena yang pertama beliau itu adalah jujur atau siddiq. Sebenarnya bapak-bapak, serupa Pak Thomas dan diceritakan Pak Megus tadi itu hidayah Allah kayaknya teman-teman. Sebenarnya saya dulu lama itu tuh orang sukses itu harus orang jujur. Tidak nyimbau di KPK. Barana kagak gawa. Iya kan? Ini bapak-bapak ini. Asal tidak jujur nyimbau di KPK. Jadi siddiq itu saja diuraikan. Abu Bakar jalan. Siddiq, Nabi nama dia itu. Karena apa? Dia selalu kaum muslimin mengakui dengan jujur anak kecil Nabi nya picayo. Ketika Nabi Isra Mi'raj goyang iman orang sebagian. Ditanya orang ke Abu Bakar, engkau ada tidak mendengar Muhammad mengatakan sampai ke langit hanya 5 jam? Kalau hanya Muhammad yang mengatakan saya percaya. Atau Abu Bakar? Abu Bakar siddiq. Orang jujur itu loh membantu Nabi, Pak. Tambah berhasil Nabi. Kemudian ada di belakang Nabi itu orang baga karena bana, barani karena bana. Siapa dia? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tuh Pak tingginya 2 meter. Nanya nyo kata kudo tinggi itu ndak nyolatan kakinya ditampak kaki itu dok. Malepai ke bawah, tu nyo bagari kasih karena kakinya. Ndak pernah kalah dia juara gulat atau fisiknya. Kalau imannya di dalam, kamasuk iblis dari simpang Steba tu, ya kan? Umar lalu sikoa dari Nanggalo, mainda iblis. Mainda kecek kan? Tu Umar ndak lantai nganen buat sobok. Kalau Umar nang kini nyirian sama malam iblis. Orang bagak karena bana tu nak membantu Nabi, tambah berhasil Nabi. Kemudian ada orang kaya dermawan, siapa? Beliaulah Utsman bin Affan. Orang kini mengatakan konsumsi, akomodasi, transportasi, biaya yang timbul untuk Nabi menegakkan akidah Islam ini, Utsman berpartisipasi 3/4 hartanya untuk acara agama. Kemana dicari Utsman pada itu gini? Utsman yang kini itu dipotong segajinya 2,5%, memerui panjang saja siang malam untuk zakat. Itulah mantu Nabi. Orang kaya derma. Pergunakanlah kekayaan kita untuk Allah menyuruh hendak sadonya do Pak sebagiannya. Wa mimma razaqnahum wa mimma sebahagian dan sebahagian dari rezekimu infakkanlah untuk jalan Allah. Sebagian lagi untuk biaya hidupmu. Pemuda lincah jujur loh siana mentu Nabi. Ali bin Abi Thalib. Tu sama je bujang Selamat di Minangkabau tu Pak. Utaknya jadi lincah, capek kaki ringan tangan. Ilmu yang ditunjuk Nabi capek dapet ni. Kecil orang pawah badendang Selasa balai Bandar Buik ke balai nak rang Padang Basi cie dia jampe dapet menggeleng guru majai. Bahalau tak pajago hebat. Tu Ali bin Abi Thalib. Dan mentalnya dan imannya sangat kuat ketika Nabi ditangkuk di orang Quraisy Pak ketika akan hijrah ke Madinah. Apa kata Nabi? Allah menyuruh engkau menggantian ambo lalu ditampak ti dua ambo ali ambo ditampak ti dua engkau salimui ndak kita tukar karena rumah ini akan dikepung oleh orang Quraisy. Kalau awak ali bah dak lantai dengan den Rasulullah kok nyo catuak sejo kapak dari lewa kau tu ada nang mati.
Tapi Ali tidak begitu. Ya Rasul, andaikan saya mati dibunuh oleh orang Quraisy malam ini, darah saya terserak di persada ini, dia akan bicara nanti di akhirat bahwa Ali bin Abi Thalib gugur dalam membantu hijrah Nabi. Saya mau ya Rasulullah. Begitu hendaknya semangat pemuda Islam. Jadi pemuda teler, ya. Pemuda yang berkualitas imannya. Karena ulama-ulama nanggai gopa hanya bimati jelek. Iyo, lebih-lebih segai embo ka. Embo di WA kami orang pensiun di Daruang gopa, gak sekali 10 hari, sekali seminggu ada sekawan semua pensiun kena mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah berpulang pula saudara kita pensiunan tahun sekian. Nah, tunggulah saya embo ko Pak, kalau basobo sampai awak menjepui pensiun tu agak tanyo nomor lagi duitnya ya. Kalau lagi sehat tu lah kurang kesehatan lewat lagi ada pertanyaan itu apa? Bara orang kita nan sama pensiun tinggal lagi. Ya kan? Itu pertanyaan yang kedua. Ya. Begitulah perjalanan hidup kita ini setiap periode. Kalau orang lapis sekolah tu Pak Allah sudah nyutama SMA, apa tamunya balik sudah mencoret-coret baju tu. Ini mana buang, ambo di PB, ambo di Gajah Mada, ambo di Unan saja. Ambo di UNP. Aku lah dapat lah sarjana lah sama kerja di mana kerja dan di PLN dan di Daruang Semen. Ambo dapat kerja di perusahaan baru. Di mana? Di perusahaan Pak Yusuf Kala di Jakarta. Ya kan? Lah sudah tu. Lalu tamu lo dia. Allah ini, Allah dua nak dan. Ya, wah, ada nyolu nak cepet lah. Hari acok kampu gini je. Kalau Allah ini kampu hari malam kan ada orang kena pagui je. Dan itu halal. Bekola lah mola dak so bolo li reuni namanya mah. Orang-orang nak lawan nentuang. Itu tu. Jadi setiap periode pertanyaan tu lain-lain. Adonalah parah nawak Pak umur 90 datang cucu jo anak jo nentu ke rumah. Anak saya. Anak tentu lapi. Lapikun. Ini kalau lama dia itu Pak alai. Ibu-ibu nan datang kini ko ada ndak suami ibu nan 71 umurnya? Segai embok ko ada? Kalau ada matinya jangan ditangi hijau jelah patut mati tu malah 71. Menangis-nangis nawaknya ndak kai duit lah. Umur Nabi 63 nya. Aku lah sempat 7 saat. Serupa ustaz ko lah patut mati juga. Iya. Bangku tak mati je lah. Tapi tu pertama ajal lalu sampai. Ibu dengar tadi ajak ibu jawab Pak mendoa nambo di Ustaz Megus. Mudah-mudahan ulama kita, orang tua kita ini diberi juga kesehatan oleh Allah. Indah jamaah siko saya maminan berapa? Di Palembang petang lebih 3.000 orang jamaah. Amin. Sehat nyala Ustaz ko kecil protokol. Amin. Kuat orang kan menyumpah seorang-seorang lah mati lah tu. Tu kalah dia namanya. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak para jamaah. Ya kan? Untuk itu kembali kita. Apa? Dalam kehidupan Nabi itu dari mana saja kita tinjau beliau itu sukses. Kenapa beliau sukses mempertemukan orang muhajirin dengan orang ansar? Karena yang dibina Nabi itu dulu akhlak. Kalaulah tak bangun jembatan hati dah ke awak kan acok membangun jembatan batang air saja. Jembatan hati kok diremehkan.
Padahal itu menjalin ukhuwah Islamiyah. Nabi itu nanya rapian dulu. Cara beliau merapatkan itu bagaimana? Itulah yang diturunkan Allah dalam Quran. Wa amruhum syura bainahum. Ikan tua Ustaz, wah itu nama musajidnya musajid syura. Kerana orang sinan selalu musyawarah. Bertanya ambo ke ibu cik, boleh? Bupati mana tinggi kekuasaannya Jawakia bupati? Tinggi bupati. Wali kota Jawakianya? Tinggi wali kota. Gubernur? Gubernur nomor 1, wakilnya nomor 2. Anggota DPR salah satunya Pak Maigus, Pak. Ya kan? Nyo wakil rakyat, mana tinggi kekuasaannya jo rakyat? Tinggi rakyat. Jadi siapa yang jadi anggota DPR besok? Ya kan? Agai baso awak tangke kateh tu rakyat nama milih. Tinggi rakyat dari awak. Jadi kaum muslimin ikhlas-ikhlas. Ada sebagian anggota DPR kok Pak, kalau ada pengajian modeko koknya datang satu hari ke pemilu kok. Ya kan? Ini Bapak. Hanya bawa lapi. Ya kan? Sebagai sumbangan. Kira kau tak terpilih hanya di daerah itu. Nyo japui lah lapi kau lihat. Iko ndak meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Pak Maigus ko, iko kaum muslimin mudonya dulu jadi ketua DPRD Kota Padang. Kini masih muda baru keluar dibandingnya ambo. Iya kan? Tahun 67 lagi. Ambo tahun 52. Kalau jo Hijriah umur ambo kini lah 73, jo Masehi 71. Baik. Kalau ambo mencalon lo untuk jadi presiden bisa enggak? Bisa, tuh hak warga negara. Kalau punya kompetensi. Ya kan ada partai pendukung. Tapi bangko ndak satu, Ustaz, ambo ndak babini lah. Ada kawan ndak babini, satu aja mencalon. Ini bapak-bapak ini. Asian yang jadi ibu negara. Parahnya. Ndak sekali 2 kali gagal lah, satu aja lihat. Mbak tu kena satu mana? Kalau jadi ustaz kata. Awak di doa dek jamaah. Mbak tekanah bapak ibu kaum muslimin para jamaah. Ya mungkin garih tangan ambo itu dek Allah. Kamu Ristawardi, ya kan? Ambo jadian sebagai ustaz saja. Ternyata itu. Malah ada komandan ambo tanya Pak, kalau ambo ngaji dengan teduh, ya, bu ya acok jauh-jauh ngaji gini ya. Ya ndak apa tu do Pak. Bab itu je. Dulu ketika ambo kerja jawab Pak, ndak ada ambo dapat SPJ sebab ambo karyawan rendah je. Ya kan? Akhirnya nyo ganti dia Allah SPJ itu je. Iya tu Pak. Ya kan? Lah umur 71 pula dia dia Allah kesehatan kumari pai. Ibu-ibu bapak-bapak yang terhormat, itulah. Ristawardi jantan manuang sayang di rumah kematian bini, ya kan? Denggaraan hati orang Islam, orang-orang Minang yang mengerti bahasa Minang. Denggaraan hatinya mengundang mengaji jauh aja. Jauh. Dulu ambo taraga wana ke mencari jembatan Suramadu tu. Ini ceritanya di orang kambo. Pensiun ambo 2 juta nya Pak. Siu ke Petabang tu berapa tu transit tu dari Padang Jakarta ke Surabaya. Tapi ada saya orang Minang di Jawa Timur mengundang mengaji di rumah gadang sinan. Ustaz, kita pai raun je, mengaji sekali saja. Nyoba ambo pai raun ke
ke Madura melalui jembatan. Di balik tu ada rumah makan namanya restoran Sinjai. Ambo buat lo pantun cik. Rumah makan restoran Sinjai, Rancak Jembatan Suramadu. Kalau jadwal lai sesuai di Jawa Timur kita bertamu. Alhamdulillah. Akhirnya di Sungai di Sungai Sapi. Sekali ko bulu ambo salamoi duit jadi mau balik kemari. Bawalah mau nyombo jadi mau balik sejak tahun 83. Anang kamu saji An-Nur ko sekali ko. Padahal nanti lampau kemari lah banyak mah Al-Munawwarah, Al-Qadar, Al-Hidayah banyak. Jadi takdir Allah hari kini kutiko jamaah rami ko. Ambo yakin mengkorami jamaah konyo rato-rato lah mendengar di YouTube. Nah, kini ustaz di YouTube tu datang ni Masjid An-Nur, kita cari je lah ustaz Kelera tu sebentar. Sekurang-kurangnya mencari ustaz Alah. Tapi ibu-ibu tetap beruntung asalkan ikhlas. Bapak-bapak juga begitu. Kalau melihat di YouTube sebab itu pahalanya ciknya. Amu mendengar kaji itu diamalkan. Tapi kalau datang kamu saja ibu barangkit dari rumah tadi jawab Pak sampai siko salat isya berjamaah, kemudian i'tikaf mendengar kita membaca sejarah Nabi. Baikku sudah aku acara ibu pulang lah tiba ibu jawab Pak di janjang rumah baru berhenti malaikat mendoakan. Coba bayangkan itu. Lain tak panik malaikat tu Ustaz. Kalau dibawa ke diri awak, ya panik Pak. Bab itu awak punya nafsu, punya keinginan, ya kan? Ingin lalu, ingin istirahat. Malaikat tidak, dia tidak punya nafsu, keinginannya tidak ada. Coba Pak lihat sabali, labara gambar anggota legislatif kok. Lihat donan baliho malaikat. Dia tidak punya keinginan. Dia anak disuruh Allah itu, senyum kerajaan cik. Apa doanya? Dua saja. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa orang yang datang meramaikan masjid itu ya Allah. Ampunkan dosanya besar kecil ya Allah, maafkan kesalahannya. Doa yang kedua, masukkanlah dia ya Allah ke dalam surga. Ada lo jamaah nak bertanya, bang kau nak kayu awaknya doa dia malaikat tu Ustaz. Pak, ini untuk kita ketahui ya, kalau alun adonan tahu kayu itulah kadarullah Pak. Ya kan? Jadi tidak mungkin orang nantak ke kayu kecil Allah jadi kayu. Kan kecil orang kayu kau kerajo kare. Ya kan? Jadi dapat tukang becak dan sepeda tu. Berputar-putar pinggangnya mengayuh becak tu. Ni kayunya. Tidak, karena kare teori itu. Jadi kaya itu takdir Allah. Makanya kita tidak boleh bingi iri ke orang kayo. Kalau iri bingi awak ke orang kayo, artinya kita tidak rela dengan ketentuan Allah. Abdurrahman bin Auf mendengar cerita, nyukala dijamin masuk surga di Nabi itu. Tadanga lalu Nabi bersabda, orang kayo-kayo kau taundur masuk surga sampai puluhan tahun camehnya. Engkau kan dijamin ya talambe 40 tahun ndak rantengan bodoh ya Rasul bialam bawan saya jelek. Nyo kerajonyo ngalih buah-buahan. Nyo kalih sebuah-buahan nan busuk lah nyo ingin ndak yo wali orang lagi kita makan pokok habis nan jadi. Payam pok pulang aban tabayi beli godok tinggal beli katan. Habis pitih tu ban saya. Ala kadang artinya ndak jadi buat talambe masuk surga. Kira di Syria ada penyakit aneh. Ubeknya buah-buahan busuk. Iya kan? Lah habis buah-buahan busuk di Syria tu. Dapatlah kabar di Madinah ada orang menjual buah-buahan busuk. Datanglah orang dan selama kau buah-buahan kau ndak dibali orang, deklah busuk. Kiranya nyo mujarab untuk ubek dengan kadar Allah, ya kan?
datang orang ke sini nak menjual cik inyo sebab buat musuh kan. Abi taruh besok doyan musuh jual lah. Akhirnya kaya lo balik. Jadi kaya itu sudah takdir Allah. Kalau diambil ketujuh doa malaikat nan tadi, ampunkanlah dosa jamaah yang meramaikan masjid ini ya Allah. Mereka mendengarkan pengajian walaupun sambil lalu ya Allah. Sudah tu nyodoan masuk sarugo. Nak kata nanti Pak. Sarugo tu kata Rasulullah bu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Diarahkan orang takwa itu ke dalam surga berbondong-bondong. Siapa? Itulah jemaah Masjid An-Nur. Laki-laki dan perempuan. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Setelah mereka sampai di pintu surga itu, wa futihat. Kalau orang kafir futihat saja Pak. Kalau orang takwa pakai waw, wa futihat, dan dibukakan pintunya oleh malaikat penjaganya. Begitu pintu terbuka, nampak tak isi surga itu sebagian? Kalau lah terbuka pintu, nampak. Apa itu malie isi serugo yang tidak pernah Malika lihat di dunia ini. 60 tahun kecil Nabi di pintu serugo tu orang mengango selalu. 60 tahun kasadonya Ustaz Maikus mengango, Ristawardi mengango, jamaah Masjid An-Nur mengango. Betul sah. Kecil Nabi itu Pak 60 tahun betul sah. Tak pernah mencari rancak. Adakah kita terpesona seperti itu di dunia? Tidak. Tapa indahnya surga itu. Ya betul dia malaikat Ridwan. Bro, jangan masuk aja. Fadkhuluha khalidin. Khalidin itu apa? Masuk engkau di dalam, tak keluar ledo. Salah-mulamonya sinan. Jadi anggota DPR 3 periode sampai periode besok enggak. Lebih-lebih kalau mati dalam dinas. Ya kan? Bupati Sumatera Barat 2 mati dalam dinas, Pak. Ya kan? Pak Sairan, Pak Irdinansyah Tarmizi. Kalau mati itu datang, Pak, jadi bupati, jadi anggota DPR, sedang bakutubah saja, Pak. Kalau ajalah sampai ndaknya nantian deh Allah ketubah itu selesai. Itu Ustaz Marnis Marum, tokoh Muhammadiyah di Telatang Kamang. Hari Raya Nanda Ulu Bana, ketika beliau membaca khutbah kedua, doanya Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Sampai dia baca doa itu, Allahumma khtim lana a'malana. Itulah lamah suaranya. Wa ajalana ya Allah bihusnil lunglai Pak. Rabahnya sambui di jamaah. Di telantangan di lapik gua. Dokter ada dekat itu. Dah ada lah. Coba bayangkan itu Pak. Koknya sudahan di Allah dulu nyoba khutbah. Sudah itulah salam-salaman jo jamaah lah yo gelo lontong di jamaah. Kok meninggal sudah tu kali dalam kanyang baru itu. Ya. Ikon tak? Apalah ya Pak pada mino kanya tunggu di Allah kawan tu. Tak ada Nabi Muhammad main mino tu dah. Ada. Ya kan? Jadi nak kita nak lah bau umur kau Pak. Nan yo salah kerajaan. Ya kan? Mapa ayat Quran awak. Surek-surek pendek tu. Amma surek amma tu banyak enam panjang apa? Amma yatasaalun tu kan surek amma tu. Nah, tapi kalau rajin awak baca bisa aja hafal. Ya kan? Dan bermanfaat kerajaan. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, satu lagi kata Rasulullah, orang yang rajin membaca Al-Quran seperti beliau tidak akan pernah pikun karena memorinya berisi ayat Allah.
Kalau lagu pawah gitu apa Pak? Tu menabang kayu segala jenis. Lagu dari anak orang ke anak orang. Tangan ada Pak saluang dari itu. Anak orang di Bukit Tinggi, anak orang di Kota Tua, anak-anaknya anak kecil. Aduh cik. Kita hafallah Al-Quran. Anak-anak muda tirulah Nabi Siddiq jujur sampai kami nentu tua Pak. Nah, ibu-ibu betul pula. Nama-nama saya kecil ke cucu kadang-kadang tanpa sadar awak majak cucu berutuh. Nek pergi ke balai cik nek jalan nenek sewantannya. Kau ni balian ang rambutan kau. Adik di kecil engkau beli rambutannya tak pergi lah. Alah tiba rumah kau hendak dibeli. Mah rambutan nek orang jual mati je. Abah ala nenek dan kau sama berfikir panjang. Artinya kita menanamkan sifat yang tidak jujur tanpa kita sadari. Nah, kemudian terakhir Nabi Muhammad itu bapak-bapak beliau pemaaf. Jadi sifat pemaafku kecil orang Minang wa nan memakai agama Islam. Parelah banyak faedah, pemaaf gadang pahalo. Dan lawan bisa berubah jadi kawan kalau kita pemaaf. Kalau pendendam tidak akan mendatangkan banyak masalah yang akan datang kalau pendendam. Tapi kalau pemaaf, ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya akan lancar. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Ketika beliau sudah ditolong oleh Allah, beliau akan futuh Makkah, akan memasuki Makkah dengan orang Islam yang telah kuat lahir batin. Beliau menaku ke masuk Makkah. Muhammad, kemenangan sudah di tanganmu, kecil orang-orang Islam. Kenapa engkau menekur dan menangis? Kemenangan itu hanya milik Allah. Kita berasal dari tanah, akan kembali ke tanah. Berapa banyak orang yang menyakiti beliau sampai beliau disuruh pindah ke Madinah oleh Allah. Tapi ketika kekuasaan sudah di tangannya, ibarat orang kemenabang kayu, ulu kapak itu di tangannya, bisa saja mayuan matonya kama baile. Tapi tidak, orang-orang kafir sudah cemas semuanya. Kata Nabi, sianan masuk ke rumah Abu Sufyan di Masjidil Haram aman. Itu menunjukkan tak kamalah kamalawan. Setelah begitu sifat Nabi yang kafir dalam masuk masjid tadi nyobar sahadat. Yang masih kafir yang telah masuk ke rumah Abu Sufyan bersahadat. Semakin berkibar Islam itu. Jadi sangat salah lah orang yang menilai agama Islam konyo sabui umatnya intoleran, radikal, teroris, ya kan? Ya kan, itu tidak benar. Agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah menyempurnakan Islam yang sebelumnya, ya kan? Itulah kaum muslimin, agama yang akan menjadikan rahmatan lil alamin. Nah, itulah kita tebarkan di awak ke pemilu besok rahmatan lil alamin kalau awak memilih. Amin. Itu kita usahakan bersama-sama. Kita berbeda pilihan, ya kan, itu biasa. Tapi jangan kita pecah. Kambangan lapi awak, jangan diguluang lapi orang. Tarangilah lampu awak, jangan dipadaman lampu orang. Kalau ada nampak di ibu baliho jo rabah, bedanya baliho ustad jo baliho caleg. Serano di Jakarta banyak baliho mboga Pak, banyak tiuk sudui. Tapi tidak ada senan partainya, tidak ada nomornya, tidak ada tanda panah mencucut, tidak ada. Nah, mencetak baliho tu ramu saji, saya tidak ada mau ngeluang pitih. Pak balik Pak, mego saudara kali dah jadi. Cuba tanya ke beliau. Membuat baliho tu awak memokoi pitih keluar di bali lo lai kayu untuk tonggaknya diupah lo menagaan. Tak betul.
Beliau ustaz tak ada pak. Foto saya tak ada minta orang gini lah. Rupa ustaz adalah namanya gini. Alah ada fotonya tu di tukang cetak beliau. Ada pak. Tinggal cetak salah. Jadi kalau ada baliho caleg nala tagak tu pak angin kancang rabahnya tolong tagaan tu bapak lo walaupun itu ndak partai awak agak selanya lah bau sawo galak tangannya nyebituan arabah baliho tu sedang menungkuinya galak ndak ibu bapak je ibu. Tolong menagak amalia nan paling salah lai ambo caliak di pekumbuh tu pak nyo cabiak je pisau beli orang tu dangki badoso punya orang dicabiak. Jangan seperti itu kita tu pitaruh ambo nan terakhir lai setiap pemilu pak sekali 5 tahun ada di suatu kelurahan sampai 50% orang tak datang. Tanyalah ke Pak Megus, berapa banyaknya kini orang kapi di DPR RI? Karena orang Islam tak mau pai. Katanya, memilih tak memilih awak itu ya kerja itu je. Atau pikiran ambo mengaji ke Batam Pak. Ambo tanya, wah mengko banyak orang Batak sih kau jadi ketua jadi wakil. Jadi orang Batak tu kan namanya ada di belakang. Kalau ada orang Batak merantau ke Sinan, orang ke pemilu, nampak dinyo caleg ke Siregar, ya kan? Sembiring, tak ketahuannya yo pilih. Orang Islam sebagian tak pai. Besok kau jangan ada di Sungai Sapih, pai awak lah ke TPS adonya. Pergunakan hak pilih kita. Kalau kita tidak memilih, orang kapi memilih sadonya. Tanyalah je Pak Megus, di DPRD itu Pak suara terbanyak. Walaupun bana awak, tapi di voting awak kalah. Menurut yang nan tak salah, nan tak bana tu awak. Begitu. Jadi jangan ada kita yang tidak ikut memilih. Kalau ndak mau satu memilih, pindah dari Indonesia kau. Pindah. Ambo tak pernah tak satu pak, walaupun ambo tak satu berpolitik, lainnya aja di Pak Sli Kedir yang dia tak ada ilmu ambo do pak, ambo tak sarjana, Ustaz lain de Dokter Andes mah, tu tak Dokter Andes do pak, tu DRS, sunyo dakwah raun sawali tu yo tu. Ilmu kurang sekolah tangguang mengaji tak sampai katam sulit lah ambo bercerita. Tak mungkin si bisu ke menyanyi, mustahil si lumpuh ke menari, ba'alo si buto ke memimpiang. Jadi ketua OSIS di sekolah tak pernah dapat. Tak ada pernah berorganisasi. Sedang jadi mau balik ini kok Pak. Dahulu ambo training mau balik ko di DMI, Dewan Masjid Indonesia. Tak ada, ambo tak orang Perti, ambo tak orang Muhammadiyah, ambo tak NU, ambo orang Islam ni. Itu ada, memang tak ada berorganisasi emang. Kan tak kemungkin jadi anggota DPR. Ambo calik-calik jadi ustaz kau dapat je PT. Bapak-bapak ya. Ya. Jadilah kadarullah itu kan. Dapat ya. Bakal kabih pensiun di undang lo ngaji lihat. Ini. Lai sehat Bapak Ibu. Lai. Tapi walaupun sehat awak kini wah, bisa ndak diantara awakku walaupun sehat tapi tiba ajal, bisa ndak awak meninggal? Bisa. Sudah ngaji ko ada antara jemaah ko meninggal misalnya. Nyumuman dek pengurus subuh besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah salah satu jemaah Masjid An-Nur yang tadi malam beliau sangat antusias mendengarkan tausiah Ustaz Ristawardi. Tapi malang tak bisa ditulak, mujuan tak dapat diraih, lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak panuh gantang balanjuang angok berbalik ke nan punyo. Ketika beliau akan tidur paniang,
Dibawa di anaknya ke puskesmas Nanggalo, ndak bisa roh tertolong lagi. Sekarang jenazah sudah di rumah duka, sudah salat subuh, kita besok melayat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kecik pengurus. Tu tanya si anu meninggal. Itu nambah sanda di tonggak menengah kaji itu je. Bisa enggak? Ibu-ibu nama sanda aja takui lah. Itu contoh. Karena kita akan meninggal, maka kita persiapkanlah diri kita meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling pertama itu siddiq. Sudah itu amanah, sudah itu tabligh, sudah itu baru fatanah. Itulah. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Kalau ada yang salah Bapak Ibu dari penyampaian nambo ke jamaah jo Pak pengurus jo Bapak anggota DPRD, ambo mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah. Dan kita doakan negeri kita tercinta ini aman. Saya sudah merasakan perang saudara tahun 57-58. Sudah pemilu tahun 55 itu tidak selamat lah Pak. Kamu mulai bercakap muncuang. Akhirnya berperang. Sebenarnya kalau ditangani dengan kepala dingin aman. Kenapa? Yang dituntut oleh Sumatera Barat ketika itu otonomi daerah. Yang terpakai hari ini. Nah, tapi ditanggapi dengan negatif. Apa akibatnya perang saudara itu? Rakyat hidupnya sama hidup singgang. Dia api di bawah api. Nah gadi-gadinya perkosa di tentara Pak. Tidak semua perjuangan orang itu murni. Namanya SOB. Ya kan? Itulah kalau negari parang. Jadi kita doakan negari ku aman. Apa kalau sudah makan ada jo ajaran gaib dan salah jangan kita amalan nyolek. Ada orang gaib kalau sudah makan itu nyo ajan sanda atau enggak kok keparang-parang lah orang lain. Ya kan? Yang kecilnya elok kalau parang. Sudah makan tu baca alhamdulillah. Perang saudara akan menghancurkan bangsa ini. Ya Allah, pesta apapun namanya yang tahun 2024 ini, amankanlah negeri kami ya Allah. Terpilihlah pemimpin yang baik ya Allah, dan kami sebagai orang yang engkau jadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah kami orang baik-baik semuanya ya Allah. Amin. Lagi maaf Bapak Ibu. Terima kasih banyak ibu-ibu na lalok puyuh itu lambo maafkan. Ya, coba loh. Tak ada salah dah lagi. Salah ke Tuhan nambo minta ampun. Astaghfiruka wa atubu